Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG PAI Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Anis Fajarrahman SPD, nomor induk mahasiswa 2441040800720. Saya mahasiswa PPG PAI dari LPTK UIN Profesor Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai guru PAI di SMP Negeri 4 Kebumen. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang rukhsah atau keringanan-keringanan di dalam hukum Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pak Anies absen dulu. Yang tidak berangkat ada? Ini berangkat semua ya. Alhamdulillah. Untuk kesehatan sehat semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI dengan yang topik hari ini, materi yang akan Pak Anies sampaikan yaitu tentang rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelumnya, coba Pak Anies tanya, apakah di sini sudah ada yang pernah melaksanakan salah satu rukhsah yang diberikan oleh Allah? Misalnya, contohnya sholat. Di dalam sholat ada yang namanya rukhsah keringanannya, misalnya menjamak sholat, jamak qashar. Sudah ada yang pernah? Sudah pernah. Yang perempuan belum ada yang pernah? Berarti kalian mungkin belum pernah melaksanakan kepergian sangat jauh di rumah terus belajar. Apakah semuanya sholat 5 waktu itu boleh dijamak atau qashar? Ya. Coba sholat yang pertama, sholat yang boleh dijamak dulu yaitu zuhur, terus yang sholat boleh diqashar. Subuh tidak? Subuh itu kubar ya, tidak boleh diqashar. 2 rakaat menjadi 1 tidak boleh. Apalagi yang maghrib yang 3 menjadi 1,5. Ya. Oke, kita sebelum ke itu Pak Anies, tujuannya di sini adalah supaya kalian tahu bahwasanya di dalam Islam, tujuan belajar di sini yang pertama adalah kalian tahu keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Nanti ibadah apa saja nanti Pak Anies. Yang kedua, ya, kalian tahu bahwasanya Islam itu tidak memberatkan. Islam itu tidak memberatkan. Islam itu adalah menyelamatkan. Islam itu ringan tujuannya. Ya. Selanjutnya tujuannya nanti kalian bisa mempraktikkan sholat jamak
saja. Kita lanjut. Rukshoh atau keringanan yang diberikan oleh Allah. Menetapnya. Sebelumnya, coba gambar nama-nama bulan. Apa ya? Mati Islam bulan Hijriah nggak hafal. Jangan hanya Januari. Coba bulan Hijriah yang pertama itu bulan apa? Bulan kalau di kalender Masehi kan Januari. Kalau di kalender Hijriah pertama adalah Muharram. Next satu lagi. Sahabat Nabi. Ya, Abu Bakar. Ini kan lagu ya, Abu. Jadi Abu Bakar. Cek. Kita ke materi. Materi kita singkat saja. Rukshoh. Di dalam Islam rukshoh ya. Paling bagi yang namanya rukun Islam itu kan ada 5. Kalau syahadat kita kan tidak ada rukshoh di dalam syahadat, tidak ada keringanan. Intinya kalau sudah orang masuk Islam ya sudah saja, berarti ya keringanannya ya di dalam pelaksanaan. Yang kedua, Islam yang kedua itu sholat. Yang ketiga puasa, zakat. Yang ketiga zakat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima manis karena dia muda. Kenapa zakat dulu atau tidak puasa dulu? Kalau zakat kan orang ketika sudah lahir bayi itu wajib dizakati. Sedangkan puasa bayi nggak wajib. Kalau sudah mau baru boleh satu aja kayak gitu enggak turun-turunkannya biar yang kelima yaitu nah di dalam pelaksanaan ibadah umat Islam ini kalian tahu itu semua ini kewajiban semuanya, tetapi di dalam Islam itu ada yang keringanan. Ketika kalian melaksanakan semua itu ada dari keringanan. Andaikan kalian pertama terhalang sakit atau terhalang sesuatu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ini semua sesuai dengan aturan awal. Ingat ya, aturan awal, bukan aturan yang langsung saya ambil yang rukshoh saja langsung. Contohnya sholat karena saya di sini banyak acara, saya nak jamak saja. Apakah boleh atau tidak? Karena rukshoh itu dilaksanakan ketika seseorang itu tidak bisa melaksanakan karena situasi yang tidak memungkinkan. Ya. Bukan karena memudahkan sekarmu segeleme ya. Jangan ini sudah mudah ya, jangan membuat pertimbangan atau membuat dalil sendiri. Lanjut ya, ini nanti yang akan kita bahas ini rukshoh keempat ini. Lanjut, yang pertama rukshoh di dalam sholat, keringanan di dalam sholat. Ya, rukshoh di dalam sholat. Rukshoh di dalam sholat itu keringanan yang ada di dalam sholat. Contohnya 1, menjamak dan mengkosor sholat. Nah, yang menjamak dan mengkosor sholat boleh hanya dijamak, dan boleh dikosor. Ketika itu ada pertanyaan. Ya, gimana? Oke, pertanyaan
musafir, ya. Kan biasanya itu kendalanya memakai bis, atau memakai kereta. Kita susah berbunyinya mau bagaimana, nggak mungkin kan ya di kereta itu kalian langsung supirnya namanya apa, supirnya kereta masinis berhenti, saya mau sholat, nggak mungkin ya, marahin nanti kamu ya. Itu boleh dijawab. Ya, pertanyaannya ini, ketika menggunakan kendaraan bermotor, apakah boleh dijawab atau tidak? Itu ada yang namanya rusa, itu ada dua macam ya, yaitu ada yang namanya rusa istihsan, ada yang namanya rusa lazimah. Rusa istihsan adalah ketika seseorang memakai keringanan itu, ketika tidak dilaksanakan atau tidak memakai rusa itu juga boleh ditinggalkan. Itu ibaratnya mau memakai rusa atau tidak. Memakai rusa juga boleh, tidak juga ditinggalkan. Itu yang disebutkan. Al-lazimah memang memakai rusa yang memang harus dipakai. Contohnya salah satunya, ini kan ibadah di dalam ibadah Islam. Contohnya ketika seseorang itu tinggal di hutan, tersesat di hutan. Di hutan itu tidak ada yang namanya makanan selain di dalam, adanya di situ hanya babi. Kalau tidak makan babi, maka akan meninggal. Maka secara hukum Islam itu boleh dinamakan dengan rukhsah al-ayah. Oke, untuk mengikat waktu, silakan kali ini menjadi kelompok 1 ya, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan kamu melaksanakan niat sholat jamak, melaksanakan sholat jamak. Nanti jamak dulu ya. Sholat jamak dulu dan asar. Ini jamak takbir. Kamu jamak takbir dan kamu kelompok sini, kelompok 3 jamak takbir maghrib dan isya. Ya. Yang belakang kelompok 4 sholat jamak takbir maghrib dan isya. Nah, sedangkan yang kelompok 5 sudah mulai ke sholat jamak qashar. Bimbingan pelaksananya ya. Sholat jamak dan qashar dulu dan asar. Jamak takbir berarti dilaksanakan di waktu bulan Ramadan. Di waktu betul. Namun jamak takbir, jamak qashar dulu dan asar berarti dilaksanakan di waktu asar. Dan namun yang kelompok 7 berarti sholat jamak qashar jamak takdim maghrib dan isya dilaksanakan waktu maghrib. Silakan kalian kelompok merumuskan niatnya bagaimana. Kemarin Pak Anies sudah membahas sekilas ya pertemuan sebelumnya tentang niatnya. Hanya di dalam sholat jamak dan qashar. Tata caranya sama. Nah, di buku juga ada. Silakan kalian bisa bermusyawarah dengan kelompok kalian. Tata caranya bagaimana, niatnya bagaimana, itu semuanya ada. Silakan ditulis di buku, nanti dihafalkan dan tinggal mempraktekkan. Oke? Silakan. Lebih menghadap kelompoknya masing-masing.
Sudah siap belum? Pak Anies, miring. Siap? Oke. Konsentrasi, jangan tertawa. Yang di belakang boleh melihat atau mencontoh penampilan yang ada kelompok yang ada di depan, atau boleh mempersiapkan makan di belakang juga boleh. Yuk, 1, 2, 3, lihat dulu. Kita lanjutkan besok pada evaluasi dulu. Duduk. Alhamdulillah tadi sudah praktek tentang sholat. Tadi ternyata memang ada beberapa yang masih ragu dalam mempraktekkan, karena niatnya utamanya manis lihat keuntungannya di niatnya. Dan ketika gerakan yang kurang sempurna sebenarnya tidak membatalkan sholat. Ini evaluasi kegiatan tadi penilaiannya, yaitu ada beberapa yang perlu diperhatikan, seperti hanya ketika ruku. Ketika ruku itu tangan usahakan seperti ini. Sebenarnya kayak gini nggak batal, kayak gini juga nggak batal. Tapi alangkah lebih sempurnanya seperti ini, tangan rapat. Ya, terus ketika sujud kayak gini, yang laki-laki seperti ini, yang perempuan seperti ini. Nah, ketika ruku perhatikan tangan ketika ruku, kayak gini jangan kayak gini. Oke, itu paling yang bisa kami sampaikan. Besok kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Silakan dipersiapkan. Dari Pak Anies kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini kalian kembali ke kelas melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.